Bagi teman-teman yang masih bingung mau ngerjain laporan tugas akhir mulai dari mana, di sini aku bakal ngebahas tentang apa sih laporan tugas akhir itu, ada berapa bab yang harus kita susun, dan isi-isi dalam bab itu ada apa aja. Karena menurut aku, sebelum kita mengerjakan sesuatu, minimal kita harus tahu dulu apa yang mau kita kerjain. Pembahasan aku di sini juga cukup singkat dan jelas ya teman-teman, biar teman-teman juga gak makin bingung mahaminnya. Jadi tolong ditonton sampai habis ya. Oke, yang pertama ada apa itu laporan tugas akhir. Pengertian dari laporan tugas akhir yaitu sebuah karya akademis yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Tujuannya yaitu untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama masa studi. Dalam penulisannya harus menemukan fenomena, menganalisa data yang didapatkan, hingga menghasilkan penyelesaian masalah yang dapat diterapkan. Kemudian ada berapa sih bab dalam laporan tugas akhir? Terdapat 5 bab dalam laporan tugas akhir, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode laporan tugas akhir, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 simpulan dan saran. Oke, sekarang kita sudah mulai masuk di bab 1 pendahuluan, yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian atau studi kasus, dan manfaatnya. Untuk latar belakang di sini, teman-teman bisa paparkan masalah dan data yang teman-teman peroleh. Data di sini bisa diurutkan dari mulai data umum sampai ke khusus. Misalnya untuk program studi kebidanan itu biasanya laporan tugas akhirnya adalah melakukan asuhan kebidanan komprehensif. Jadi teman-teman bisa cantumkan data angka kematian ibu dan angka kematian bayi di dunia sampai data angka kematian ibu dan angka kematian bayi di tempat atau daerah teman-teman melakukan studi kasusnya. Latar belakang di sini untuk menunjukkan pentingnya melakukan penelitian atau studi kasus dan dampak yang akan terjadi apabila tidak dilakukan. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu kalimat tanya tentang laporan tugas akhir atau studi kasus teman-teman. Contohnya yaitu bagaimana asuhan kebidanan komprehensif pada Nyonya X di UPTD Puskesmas Cirebon tahun 2024. Next, ada tujuan penelitian, yaitu merupakan hal-hal yang akan diperoleh atau dicapai setelah penelitian atau studi kasus dilakukan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat di sini terbagi menjadi 2, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis ya teman-teman. Untuk manfaat teoritis ini berarti manfaat secara teori, yaitu bagi perkembangan keilmuan sesuai dengan program studi, dan manfaat praktis yaitu seperti bagi institusi, manfaat bagi klien atau masyarakat. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Misalnya meliputi kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana. Nah, untuk bab 3 di sini ada metode laporan tugas akhir, isinya yaitu mengenai metode laporan tugas akhir, tempat dan waktu pelaksanaan studi kasus, manajemen data, dan etika laporan tugas akhir. Nah, untuk metode laporan tugas akhir ini tergantung teman-teman menggunakan metode apa. Mau itu metode kualitatif, kuantitatif, atau deskriptif. Tapi biasanya untuk kebidanan itu menggunakan metode deskriptif atau deskriptif observasional, karena untuk asuhan kebidanan komprehensif itu kita juga melakukan observasi dan wawancara. Nah, di bab 4 ini ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitiannya yaitu menggambarkan hasil dari kegiatan penelitian atau studi kasus yang telah teman-teman lakukan. Hasilnya dapat dibuat secara deskriptif, tabel, bagan, ataupun diagram. Untuk pembahasan sendiri yaitu mencakup keselarasan, perbedaan atau kesenjangan hasil yang didapat dengan konsep-konsep teori yang relevan, kajian dan pendapat para peneliti sebelumnya, serta analisa penyelesaian masalah dari teman-teman. Oke, bab terakhir
atau bab 5 itu isinya adalah simpulan dan saran. Simpulan ini menguraikan keputusan akhir yang diperoleh berdasarkan analisa dan pembahasan. Simpulan dibuat secara singkat, jelas, akurat, dan spesifik. Dan saran menjelaskan pendapat, solusi atau rekomendasi, penelitian atau studi kasus untuk individu lain atau pihak-pihak terkait agar menindaklanjuti hasil yang telah diperoleh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat aku sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan juga teman-teman makin semangat buat ngerjain laporan tugas akhir.